Ingin belajar bisnis dan investasi untuk anak muda? Caranya mudah banget. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru tentang bisnis dan investasi yang dapat diaplikasikan untuk anak muda. Gue Mas Gustiari. Selamat menonton. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku, Kumas Nazik. Nah, setelah sekian lama aku gak buat video di YouTube, sekitar 2 mingguan ya. Itu karena dalam beberapa hari ke belakang aku sibuk sekali keluar kota sehingga tidak sempat untuk membuat video di YouTube. Namun kali ini, di kesempatan spesial ini aku akan sharing tentang proses menjadi pengusaha muda. Sebelum masuk ke sana, aku ingin teman-teman tahu terlebih dahulu latar belakangku sebagai apa, yaitu sebagai pengusaha muda yang juga bergerak merintis dari bawah. Jadi aku sedikit banyak telah merasakan prosesnya lah ya, yang memang ya sulit. Proses itu penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Dan untuk teman-teman bisa sampai di titik yang nyaman sebagai seorang pengusaha muda, teman-teman harus tahu juga jalannya seperti apa. Istilahnya kita tinggal copy paste lah ya, jalan orang lain yang sudah dilewatin, jalan gue yang sudah aku lewatin sampai di titik sekarang ini, berbisnis percetakan. Teman-teman tinggal copy paste aja jalannya seperti apa, sehingga teman-teman nggak perlu sulit tebas jalan atau buka jalan baru atau nyari jalan kemana ya. Nggak perlu sulit-sulit nyari jalan, kamu tinggal ikuti jalan yang telah aku lalui. Nah, istilahnya ini adalah proses mudah untuk menjadi sukses, mempelajari referensi dari orang yang sudah sukses duluan. Itu adalah cara yang terbaik dan cara yang paling efisien untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan sesuai dengan referensi yang kamu dapatkan, gitu ya. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi masuk tentang prosesnya yang memang penuh perjuangan, teman-teman harus tahu terlebih dahulu ada 3 skill mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Nah, 3 skill ini kamu bisa cek di video yang ini, yang udah aku upload beberapa minggu yang lalu, dan tentunya akan menjadi bekal dasar untuk kamu mempelajari proses ini ke depan. Ya, tonton dulu. Setelah itu lanjutkan video ini. Nah, dalam proses kita menjadi seorang pengusaha muda itu yang perlu dimanajemen adalah manajemen resiko. Ini kata dasar atau yang perlu digarisbawahi adalah manajemen resiko. Karena seorang pengusaha bukan seperti seorang pekerja yang resikonya bisa ditanggung oleh manajer lebih atas lagi. Kita karyawan, manajer kita bisa menanggung resikonya, yang kita bisa saja kita salah, kemudian manajer kita yang bertanggung jawab. Itu sebagai seorang pekerja. Kalau sebagai seorang pengusaha, fully semuanya tanggung jawab kita. Sehingga kita harus manajemen resiko kegagalan yang bisa saja menimpa kita. Gak ada orang yang bisa bertanggung jawab selain diri kita sendiri dalam berbisnis. Sehingga manajemen resiko menjadi sangat penting dan modal dasar sekali. Nah, untuk kita bisa menjadi seorang pengusaha muda, prosesnya yang pertama adalah memulai berbisnis dengan resiko yang paling kecil. Paling kecil, kenapa begitu? Karena jika teman-teman dikasih modal 100 juta pertama atau mungkin 500 juta pertama, tapi teman-teman belum pernah mencoba bisnis yang skala kecil, teman-teman nggak bisa, istilahnya kaget nanti untuk memanajemen uang sebegitu besarnya. Alhasil teman-teman nanti salah manajemen sehingga uang sebanyak itu bisa saja hangus dan gagal dalam berbisnis. Jadi tangga karir dalam berbisnis itu juga ada, dan itu menjadi pelajaran. Setiap tangganya itu ada pelajarannya. Jika teman-teman langsung ke puncak tertinggi dengan modal yang besar, itu akan sangat beresiko buat teman-teman. Jujur, sangat beresiko. Apalagi teman-teman tidak pernah punya pengalaman berbisnis, tidak pernah punya pengalaman berbisnis, tidak punya keluarga yang mungkin berbisnis atau punya pengalaman dalam berbisnis, sehingga akan sangat resiko sekali uang segitu dibisniskan tanpa modal pengetahuan atau pengalaman sama sekali. Sehingga yang paling penting adalah berbisnis dengan skala yang super kecil dulu. Yang paling kecil bahkan tidak ada resikonya lah istilahnya kalau gagal. Nah, yang aku sarankan untuk teman-teman adalah berbisnis dropshipping. Berbisnis dropshipping bisa di mana aja ya. Kamu pasti udah tahu. Kalau kamu belum tahu, bisnis dropshipping adalah bisnis di mana kamu menjualkan produk orang lain tanpa kamu perlu nyetok barang, tanpa kamu perlu membeli barangnya terlebih dahulu. Kamu tinggal fokus menjualkan saja. Kalau ada pembeli, kamu bilang ke supplier. Nanti supplier kirim ke pembeli atas nama toko kamu. Nah, kalau kamu bisa jualin, kamu untung. Kalau nggak bisa jualin juga nggak rugi. Nah, itu adalah bisnis, salah satu bisnis yang resikonya paling kecil, yang bisa dimulai sebagai langkah pertama kamu dalam berbisnis. Kalau kamu belum punya pengalaman sama sekali, itu adalah proses pertama, langkah pertama, yang juga aku lakukan dulu. Jadi resikonya super kecil sekali. Kemudian jika teman-teman sudah sukses menjualkan barang orang lain dalam kuantiti yang banyak, teman-teman bisa naik level menjadi reseller. Teman-teman mulai nyetok barang tuh, ya, mulai stocking ya, barangnya dibanyakin di rumah. Kemudian teman-teman jualnya lebih fleksibel. Teman-teman bisa jual ke tetangga, ke sekitar kita, bisa penjualannya lebih besar lagi daripada dropshipping. Nah, itu level keduanya. Setelah itu teman-teman sukses menjual barang dengan stok yang banyak. Kalau teman-teman resikonya ya, kalau udah level 2 jadi reseller gitu, kalau teman-teman nggak bisa ngabisin stok, teman-teman rugi ya. Kalau dropshipping,
kamu nggak bisa ngabisin stok, orang kamu nggak nyetok, jadi nggak beresiko sama sekali. Kalau reseller, resikonya adalah nggak bisa jualin stoknya. Nah, kalau yang level yang ketiga ini, teman-teman mulai memodifikasi produk yang teman-teman stok tersebut. Mulai ditambah-tambahin dikit lah, kamu branding lagi lah, kamu bikin brand sendiri dari produk itulah. Mulai kamu berinovasi membuat brand. Nah, itu udah level yang ketiga, resikonya udah lumayan besar. Kamu kalau tidak bisa memodifikasi dengan baik, justru stokmu nggak bisa terjual semua. Nah, itu menjadi resiko yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Nah, jadi dalam berbisnis itu yang paling penting adalah manajemen resikonya. Nggak perlu modal besar-besar di awal, nggak perlu modal yang langsung besar, punya ruko, punya toko, punya kantor, nggak perlu. Justru teman-teman harus mulainya dari bawah. Nah, kalau teman-teman nggak mau mulai dari bawah, teman-teman bisa berpartner sama orang yang sudah pernah berbisnis, sudah punya pengalaman banyak dalam berbisnis, dan mungkin bisa start dari atas. Bisa start dari resiko yang lumayan tinggi, misal dengan modal 100 juta atau 500 juta. Itu boleh saja kalau memang sudah berpartner dengan teman yang pengalamannya banyak tentang berbisnis. Tapi kalau teman-teman masih nol pengalaman, jangan takut, jangan minder, dan jangan terus tidak melakukan berbisnis. Karena berbisnis itu yang dilakukan Rasulullah juga berdagang, ya kan, menjadi menjadi backup kita di masa depan. Jika dalam perkuliahan kita menunggu lulus itu lama ya, kita bisa backup masa depan kita dengan cara berbisnis. Jadi jangan ditunda-tunda dan jangan takut. Mulailah dari resiko yang 0 rupiah, 0%. Bisa jualin untung, nggak bisa jualin nggak rugi, ya kan? Itu adalah langkah pertama yang bisa kamu lakukan. Jadi dari langkah pertama itu menjadi dropshipper, teman-teman sudah belajar tentang cara menjual, cara marketing. Kalau teman-teman udah jago marketingnya, udah sukses jualinnya, mulai belajar stocking di reseller. Reseller sukses, belajar stocking juga sukses, manajemen stok juga sukses. Teman-teman wawasannya udah mulai terasah nih ya, pengalaman udah mulai terasah, teman-teman bisa berinovasi produk. Setelah berinovasi produk, teman-teman mulai bisa bagaimana cara marketingnya skala besar lah, bagaimana cara stok skala besar, bagaimana cara menghabiskan barang, sehingga teman-teman nantinya akan menjadi pengusaha yang besar. Jadi prosesnya semacam itu, teman-teman. Kalau teman-teman mau copy paste ya, seperti itu yang harus dilakukan. Jangan langsung modal besar, jangan takut memulai dari kecil, jangan berpikiran bisnis itu mengerikan. Ya, itu semua tergantung kitanya, manajemen resiko yang ada. Semoga ini bisa membantu teman-teman dalam memecahkan solusi. Ingin bisnis tapi takut, ingin bisnis gak ada modal, ya kan? Teman-teman bisa cerna video ini sebagai sebuah modal dasar sebelum memulai. Semoga teman-teman sukses dan selamat berjuang di jalan yang penuh perjuangan. Semoga kamu jadi pengusaha sukses yang banyak contoh-contohnya. Teman-teman pasti udah banyak referensinya pengusaha sukses yang teman-teman ingin sekali menjadi seperti dia. Ikuti rekam jejaknya, modifikasi sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin zaman dulu tidak sesuai dengan zaman sekarang, kamu modifikasi sesuaikan dengan zamanmu, dan teruslah berinovasi. Semoga kamu sukses. Saya Mas Rizky Hari, bye-bye.